Ada sebuah sinyal, sesuatu yang nggak kelihatan, tapi sekarang ini lagi merayap ke arah pintu rumah kita semua. Dan kita harus tahu ini apa. Dan peringatan ini bukan dari sembarang pihak. Ini datangnya langsung dari Bank Dunia. Cuma satu kalimat pendek, tapi dampaknya bisa mengubah segalanya. Jadi, inilah inti masalahnya. Roda ekonomi di wilayah kita, Asia Pasifik, itu lagi melambat. Drastis banget. Dan penyebabnya, sesuatu yang terjadi ribuan kilometer jauhnya, konflik global. Pasti kita semua bertanya-tanya kan, gimana bisa sih masalah yang jauh banget di sana kok bisa-bisanya ngaruh ke hidup kita di sini? Kenapa coba? Jawabannya mungkin kedengeran simpel, tapi jujur aja, ini mengerikan. Karena dunia kita sekarang ini lagi nggak stabil. Coba bayangin deh efek domino. Pertama, konflik global pecah. Terus, jalur-jalur perdagangan utama jadi kacau. Akibatnya, biaya pengiriman, biaya energi, semuanya melonjak naik. Dan puncaknya, investasi dan teknologi yang harusnya maju malah mandek. Nah, pemicu utamanya itu apa? Ketegangan antara negara-negara raksasa, sebut aja Amerika dan Tiongkok. Gesekan di antara mereka ini ya kayak menciptakan kabut tebal ketidakpastian. Akhirnya, semua yang namanya arus investasi dan inovasi itu jadi beku. Dan disinilah masalah itu mulai ngetuk pintu kita. Indonesia, negara kita ini kan sangat bergantung ya sama perdagangan global. Jadi ya kita salah satu yang paling pertama dan paling keras kena dampaknya secara langsung. Kalau kita lihat di skala negara nih, efeknya udah kelihatan jelas. Perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mau buka cabang baru, mau ekspansi, sekarang ngerem dulu. Para investor, mereka milih nahan uangnya, nggak berani ambil risiko. Ya, ujung-ujungnya roda produksi di pabrik-pabrik itu muternya jadi makin pelan. Oke. Ini semua mungkin kedengeran kayak berita ekonomi yang rumit ya di level negara. Tapi, pertanyaan yang sebenarnya paling penting adalah, apa artinya ini buat kita? Buat saya, buat Anda, buat orang biasa di luar sana. Dampaknya, itu langsung kena ketiga hal paling dasar dalam hidup kita. Pertama, cari kerja makin susah karena lowongan makin sedikit. Kedua, gaji atau pendapatan kita rasanya segitu-gitu aja, nggak naik-naik. Dan yang ketiga, yang paling nyonjok, harga-harga kebutuhan pokok terus-terusan naik. Nah, disinilah tekanannya mulai terasa nyata. Coba deh bayangin, di satu sisi pemasukan kita mandek, tapi di sisi lain pengeluaran buat hidup sehari-hari terus nanjak. Ini kan kayak persamaan matematika yang nggak mungkin ketemu jawabannya. Dan tahu nggak apa akibatnya secara sosial? Ini yang paling mengkhawatirkan. Kelas menengah yang sering dibilang sebagai tulang punggung ekonomi, pelan-pelan mulai terkikis. Maksudnya tergerus itu gimana? Ya, keluarga-keluarga yang mungkin tadinya hidupnya cukup nyaman, nggak pernah pusing soal tagihan, sekarang harus benar-benar ngitung setiap pengeluaran. Hidupnya jadi pas-pasan banget dari bulan ke bulan. Tapi, kalau kelas menengah aja sudah berjuang, coba kita bayangkan kelompok lain yang merasakan hantaman ini jauh-jauh lebih keras. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok yang paling rentan di antara kita. Yang kita maksud kelompok rentan itu siapa sih? Ya, mereka adalah para pekerja harian yang gajinya cuma cukup buat makan hari itu. Mereka itu para pemilik warung kecil, usaha rumahan yang omsetnya makin hari makin turun. Dan mereka itu keluarga-keluarga yang sama sekali nggak punya tabungan. Buat mereka ini, efeknya langsung banget. Waktu kita semua mulai ngerem belanja, daya beli turun, ya warung mereka, dagangan mereka langsung sepi. Merekalah yang ada di garis depan, yang pertama kali kena pukulan telak dari krisis ini. Dan akhirnya, mereka bisa kehilangan satu-satunya hal yang mereka punya, kemampuan untuk bertahan hidup. Semua rentetan kejadian ini, dari konflik global sampai warung yang sepi, akhirnya membawa kita ke satu konsekuensi yang paling serius. Konsekuensi itu adalah meningkatnya risiko kemiskinan. Bukan di negara lain, tapi di sini, di tengah-tengah kita. Dan ini bukan cuma soal angka di atas kertas ya. Ini soal lingkaran setan yang nyata. Orang yang tadinya hidupnya di ambang batas, sekarang jatuh miskin. Anaknya jadi berisiko putus sekolah. Dan buat berobat, wah itu udah jadi barang mewah yang nggak terjangkau. Jadi, kalau kita balik lagi ke peringatan di awal tadi, waktu Bank Dunia ngasih warning, itu bukan lagi sekedar berita ekonomi di TV yang bisa kita lewatin gitu aja. Peringatan itu adalah sinyal yang sangat jelas. Sinyal bahwa semua masalah global yang kelihatannya jauh itu, pada akhirnya akan selalu sampai ke depan pintu rumah kita, menjadi masalah kita sehari-hari.
Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bakal kena dampaknya. Bukan. Pertanyaannya adalah seberapa dalam dampaknya akan kita rasakan.